Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Palang Pintu Kereta Otomatis menggunakan sensor infrared. Pertama-tama kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Tirafi Ilmam. Nama saya Sahrul Daniar Diansyah. Nama saya Salman Alfarizi Thohir. Oke, next. Pertama-tama saya akan menunjukkan komponen-komponen yang kami buat dalam proyek ini. Terdapat sensor infrared yang berwarna biru, ini dinamakan potensiometer. Potensiometer ini ketika value-nya diubah menggunakan obeng, dia akan menentukan seberapa jauh sensor dapat menangkap cahaya. Dua LED ini, seperti LED ini, merupakan sebuah penangkap. Yang satu ini berfungsi untuk memancarkan, dan yang hitam ini berfungsi untuk menangkap sinar infrared. Kemudian terdapat Arduino Uno. Di sini Arduino berfungsi sebagai otak dari proyek ini, dan terdapat project board. Di sini kami memberikan project board tersebut untuk mempermudah menyambungkan jumper-jumper yang ada. Kemudian terdapat servo SG90. Servo ini digunakan untuk menggerakkan palang kereta api. Kemudian ada LED sebagai output. Terdapat juga button. Button ini untuk mengantisipasi apabila terjadi error pada sensor ini. Dikarenakan sensor infrared memiliki beberapa kelemahan yang nanti akan kami jelaskan. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai mengenai programnya. Merupakan contoh program untuk menghindari obstacle dengan menggunakan sensor infrared dan servomotor. Program yang pertama yaitu untuk mengimpor library server dan mengidentifikasi beberapa variabel pin input atau output. Pin A1 sebagai input dari sensor infrared, pin 2 dan 3 sebagai output untuk dua LED yang berbeda. Pada bagian setup, program melakukan beberapa inisialisasi. Pertama, serial dimulai kecepatan 9600 bps untuk output informasi debugging. Pada bagian loop, program memulai mengambil bacaan dari sensor infrared menggunakan analog read. Jika bacaan infrared kurang atau sama dengan 70 atau tombol push button ditekan, servo akan diatur ke posisi 0 derajat, maka LED merah akan menyala, sementara LED hijau akan mati. Jika infrared membaca nilai yang lebih besar dari 70, servo akan diatur ke posisi 90 derajat dan LED hijau akan menyala, sementara LED merah akan mati. Jika obstacle count sama dengan 1, program akan menunggu selama 5 detik, kemudian mengembalikan nilai obstacle count menjadi 0. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program tidak mengabaikan obstacle yang terdeteksi hanya satu kali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari proyek kami. Di sini terdapat yaitu sensor infrared. Di sini digunakan untuk mendeteksi ketika ada obstacle atau halangan. Ketika ada obstacle atau halangan, infrared yang dipancarkan oleh IR transmitter akan terpantul kembali dan ditangkap oleh IR receiver ini, yang selanjutnya akan menghasilkan sinyal low yang akan ditangkap oleh project Arduino yang telah diprogram tadi. Selanjutnya akan menghasilkan input yaitu berupa yang lampu awalnya tadi berwarna hijau menjadi merah dan servo bergerak turun ke bawah. Selanjutnya itu akan berjalan dan diberi delay selama kurang lebih 10 detik. Ketika 10 detik sudah terlewati, maka servo tersebut akan kembali mengangkat. Selain itu juga dapat digunakan dengan menggunakan push button ini. Berikut demo yang akan kami pertunjukkan. Selain itu juga dapat ketika obstacle tertahan di sini, maka servo juga akan terus menahan dan memberikan
detik yang diulang-ulang dengan menggunakan fungsi increment yang sudah tertanam di program tersebut. Ketika proyek sudah lewat dari sini, maka akan dihitung dan diberi nilai tambah 10 detik. Itu juga berlaku untuk push button. Ketika hanya ditekan sekali, maka akan hanya diberikan waktu delay 10 detik. Selanjutnya, jika push button ditekan dan ditahan, maka servo juga akan turun selamanya karena ada increment tadi. Dan ketika dilepaskan, maka akan hanya ditambah 10 detik saja. Begitu kurang lebihnya. Baik, selain dari cara kerja yang dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari sensor infrared. Baik, Mas, ke sini. Kelemahan dari sensor infrared ini, dia tidak dapat mendeteksi obstacle yang berwarna gelap atau hitam. Dikarenakan objek yang berwarna hitam, dia tidak dapat memantulkan sinar infrared. Sehingga ketika ada objek yang berwarna hitam, kita coba. Ini. Dia akan tidak mendeteksi objek. Sensor tidak akan mendeteksi objek, sehingga palang tidak berfungsi. Nah, itu fungsi dari tombol ini. Karena warna hitam menyerap cahaya, sehingga cahaya tersebut tidak dapat ditangkap oleh yang berwarna hitam ini. Oke. Kesimpulannya, untuk membuat sensor dan palang kereta ini bekerja lebih efektif dan maksimal, diperlukan beberapa sensor tambahan seperti sensor ultrasonik, sensor infrasonik, sensor cahaya, dan lain-lain, agar palang ini dapat bekerja dan mendeteksi objek secara maksimal dan meminimalisir error yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.